Bab 366. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Sebenarnya, dia tidak menyalahkan siluman kucing dan iblis tua, karena Yang Xuan masih meremehkan pengaruh konsorsium Zhao di daerah setempat. Seluruh ibu kota provinsi, hampir semua daerah, memiliki dana konsorsium Zhao yang terlibat. Perusahaan-perusahaan yang sedikit terkenal itu hampir dikendalikan oleh konsorsium Zhao. Dapat dikatakan bahwa sepertiga dari PDB seluruh ibu kota provinsi didukung oleh konsorsium Zhao, tetapi data ini mengerikan. Mengenai status konsorsium Zhao, tidak terlalu banyak untuk menggunakan satu tangan untuk menutupi langit di ibu kota provinsi. Di tempat lain, bisnis dan Jianghu selalu terkait erat. Namun, di ibu kota provinsi, komunitas bisnis tidak pernah memiliki banyak kontak dengan Jianghu, dan pasukan Jianghu tidak pernah dengan mudah mencampuri urusan bisnis. Alasannya adalah bahwa konsorsium Zhao terlalu kuat. Di bawah perlindungan mereka, komunitas bisnis tidak berani memprovokasi pasukan Jianghu sama sekali. Bahkan siluman kucing, si jahat tua, dan Guo Yunfei yang telah meninggal, adalah tiga orang besar di ibu kota provinsi dan Jianghu, tetapi mereka juga takut pada konsorsium Zhao. Ini juga alasan mengapa Guo Yunfei tidak berani melakukannya secara langsung ketika dia ingin berurusan dengan Yang Xuan. Oleh karena itu, siluman kucing dan si jahat tua tidak percaya bahwa Yang Xuan akan mengenal wanita tertua dari konsorsium Zhao. Saat itu, seorang adik laki-laki bergegas masuk, kakak kucing, Zhao Kangming dari konsorsium Zhao akan datang. Apa? Zhao Kangming. Mendengar nama itu, siluman kucing dan si jahat tua itu gemetar. Zhao Kangming terkenal di kelompok Zhao. Dia adalah tokoh tingkat tua. Setelah presiden lama pensiun, Zhao Kangming sekarang membantu Zhao Xiaodan. Di antara tokoh inti seluruh kelompok Zhao, mereka dapat diperingkatkan dalam 5 besar. Orang besar seperti itu, yang biasanya meremehkan orang-orang di Jianghu seperti siluman kucing, tiba-tiba datang ke pintu. Apakah kamu yakin itu Zhao Kangming? Apa yang dia lakukan di sini? Siluman kucing bertanya. Tentu saja, Zhao Kangming kenal semua orang. Adik laki-laki itu mengiyakan, pasti dia. Ngomong-ngomong, dia bilang dia datang untuk mencari Tuan Yang. Tuan Yang, siluman kucing dan siluman tua itu tercengang, dan pandangan mereka tertuju pada Yang Xuan. Apakah Anda benar-benar memanggil Nona Zhao tadi? Sambil berbicara, Zhao Kangming telah masuk. Presiden Zhao, melihat Zhao Kangming, siluman kucing dan siluman tua itu segera bangkit untuk menyapa. Zhao Kangming juga mengenal mereka. Dia mengangguk sedikit. Dia menyapa dan bertanya dengan sopan, siapa Yang Xuan, Tuan Yang? Ini saya, Yang Xuan berkata dengan lemah. Halo, Tuan Yang. Saya Zhao Kangming, Direktur Konsorsium Zhao. Atas kepercayaan Nona tertua, saya datang untuk mengirimkan undangan ke pertemuan ekonomi besok. Kemudian dia dengan hormat menyerahkan undangan emas dengan kedua tangannya. Tuan Yang, jika tidak ada yang salah, saya tidak akan mengganggu. Nona tertua telah menyapa saya. Jika Anda memiliki sesuatu di sini, jangan ragu untuk menghubungi saya. Setelah itu, Zhao Kangming berbalik dan pergi. Siluman kucing dan iblis tua itu sangat terkejut hingga dagu mereka hampir jatuh. Pada saat ini, mereka memandang Yang Xuan seperti alien. Bahkan bertanya-tanya apakah semua ini adalah mimpi. Zhao Kangming adalah salah satu dari 5 direktur Dewan Direksi Konsorsium Zhao dan memainkan peran penting dalam konsorsium Zhao. Biasanya sulit untuk bertemu dengannya, tetapi sekarang, dia benar-benar datang untuk mengantarkan kartu undangan secara langsung. Ini adalah kartu berlian tertinggi. Siluman kucing itu memiliki mata yang tajam dan mengenali tingkat undangan itu sekilas. Apa? Kartu berlian Buddha. Setan tua itu terkejut. Ini adalah kartu undangan tingkat tertinggi dari konsorsium Zhao. Hanya satu kartu yang akan dikeluarkan di pertemuan ekonomi tahunan. Di pertemuan ekonomi sebelumnya, mereka yang mendapat kartu undangan tertinggi semuanya adalah pemimpin terkenal di Tiongkok. Setan kucing itu menyentuh butiran keringat dingin di dahinya dan berkata dengan rasa takut yang masih ada, aku benar-benar senang aku tidak menentangmu, saudara Yang. Apa latar belakangmu? Nona Zhao memberimu muka. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, aku sama sekali bukan dari Longtang. Aku menyewanya begitu aku membukanya. Jika kamu tidak percaya, kamu dapat memeriksanya. Aku datang untuk membantu Longtang kali ini hanya karena Long Xiaoman dan Zhou Ahu adalah temanku.
Adapun Nona Zhao, alasan mengapa dia banyak membantuku adalah, dia mengejarku, tetapi aku punya istri, jadi aku belum berjanji. Tetapi gadis itu tidak menyerah. Dia mengejarku dan memukuliku dengan keras. Aku juga sangat tertekan. Sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar. Aduh, dia tampan dan tertekan sekali. Setelah Yang Xuan pergi, mulut siluman kucing itu berkedut. Siluman tua, meskipun aku tidak bisa melawan bocah ini, aku sekarang punya dorongan untuk bekerja keras dengannya. Siluman tua itu mengepalkan tangannya dan berkata dengan marah, apakah semua pengemudi taksi sekarang begitu menarik? Jangan berbisnis sama sekali. Ayo kita sewa mobil. Keesokan paginya, ada dua berita kuat berturut-turut, yang membuat dunia persilatan di ibu kota provinsi seperti meledakkan bom nuklir. Berita pertama, Iblis Tua dan Iblis Kucing mengumumkan secara terbuka bahwa Baskom Emas mencuci tangannya dan secara resmi mengundurkan diri dari Jianghu. Semua saudara dan wilayah sebelumnya diserahkan ke Aola Naga. Berita kedua adalah Guo Yunfei dan para elit keluarga Guo semuanya tewas dalam perang, dan seluruh wilayah mereka diambil alih oleh Long Tang. Dengan kata lain, Balai Naga menjadi pemimpin mutlak seluruh ibu kota provinsi dan Jianghu dalam semalam. Sebelumnya, keluarga Guo, Siluman Kucing, dan Iblis Tua bertarung secara terbuka dan rahasia, masing-masing memiliki kemenangan atau kekalahannya sendiri, tetapi tidak ada yang memakan siapapun selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, sungguh luar biasa bahwa Balai Naga yang tidak dikenal itu menjadi yang teratas. Oleh karena itu, wajar saja jika Long Tang menjadi pemimpin aliansi ibu kota provinsi Jianghu dengan data yang disahkan oleh semua suara kecuali satu suara yang menentang. Long Xiaoman juga melakukan pekerjaan dengan baik. Dia tidak hanya tidak menggerakkan kepentingan dan wilayah organisasi-organisasi kecil itu, tetapi juga menyisihkan sebagian wilayah untuk mereka bagi. Kemudian orang yang memberikan suara menentangnya, kurang dari 1 jam setelah pemungutan suara, mengalami kecelakaan mobil yang aneh, kerusakan mobil, dan kematian. Semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Hanya dalam satu pagi, berkat kombinasi keanggunan dan kekuatan, Long Tang sepenuhnya mengamankan posisi teratas di Jianghu, ibu kota provinsi. Urusan di Jianghu telah berakhir. Yang Xuan tidak bermaksud untuk mengkhawatirkannya. Long Xiaoman akan melakukan sisanya sendiri. Pada siang hari, Yang Xuangang akan menelepon Sunan. Tanpa diduga, Sunan menelepon terlebih dahulu sebelum telepon ditutup. Haha, aku baru saja akan meneleponmu. Kamu menelepon lebih dulu, menantu perempuan. Apakah kita memiliki hati yang baik? Yang Xuan bercanda sambil tersenyum. Persetan denganmu, aku tidak punya waktu untuk bersikap buruk padamu. Sunan berkata, di mana kamu sekarang? Ibu dan aku sudah berada di bandara. Ibu kota provinsi. Kami tidak meneleponmu ketika kami naik pesawat di pagi hari. Apa, kamu ada di bandara provinsi? Mengapa kamu tiba-tiba datang? Yang Xuan sedikit terkejut. Su Mei terdengar sedikit berwibawa di ujung telepon yang lain. Nanti saya kasih tahu di mana Anda sekarang. Kirimkan lokasinya dan kami akan datang ke tempat Anda. Begitu Yang Xuan mengatakan ini, suasana tiba-tiba menjadi tenang. Ledakan. Nyonya Su memimpin dalam menanggapi, menamparnya di atas meja dan berkata dengan marah, anjing, berlututlah. Berlututlah, berlututlah. Keluarga Su dipenuhi dengan kemarahan, dan beberapa bahkan ingin mendorong. Siapa yang berani menyentuhku? Yang Xuan berkata dengan dingin. Ketika keluarga Su melihat ekspresi Yang Xuan, mereka segera menasihati. Mereka tahu betul bahwa orang desa ini bodoh dan dapat bertarung dengan sangat baik. Jika dia tidak setuju dengan sepatah kata pun, dia benar-benar dapat melakukannya. Zhang Huafang, setelah sekian lama, menantu laki-lakimu belum juga dihukum. Wanita tua itu dengan cepat melemparkan panci ke kepala Zhang Huafang. Bu, jangan marah. Ini semua salahku. Aku terlalu terbiasa dengan anjing ini. Aku akan memintanya untuk meminta maaf. Saat dia berbicara, dia menoleh dan melotot ke Yang Xuan. Dia membentak, anjing, berlututlah dan bersujudlah kepada nenek dan minta maaf. Yang Xuan menoleh dan menatap Zhang Huafang dengan tatapan yang sangat aneh. Ada kilatan dingin di matanya. Yang Xuan pasti akan menamparkan dan membentak orang-orang seperti Zhang Huafang jika dia tidak takut pada Sunan. Yang Xuan, Sunan dengan cepat dan gugup menarik pakaian Yang Xuan. Dia sangat mengenal karakter Yang Xuan. Dia dapat melihat bahwa Yang Xuan benar-benar marah dan takut dia akan benar-benar melakukan sesuatu yang istimewa.
Yang Xuan menyeret kursi, duduk dengan ceroboh dan berkata dengan santai, karena kamu meminta kami makan malam, aku tidak sopan. Perutku keroncongan karena lapar. Kemudian dia merobek kaki ayam dan memakannya meskipun ada pandangan aneh dari orang-orang. Keluarga Su ingin marah, tetapi melihat Su Weiwei mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada mereka untuk tenang. Pada saat yang sama, dia juga menatap wanita tua itu, yang berarti meyakinkan wanita tua itu. Sebenarnya Su Weiwei yang punya ide untuk menelepon keluarga Yang Xuan hari ini. Dia telah belajar di luar negeri selama beberapa tahun. Hari ini juga pertama kalinya bertemu Yang Xuan. Setelah kembali ke rumah, setelah mendengar apa yang terjadi beberapa waktu lalu, saya marah dan ingin memberi pelajaran kepada ketiga anggota keluarga itu. Dan ini bukanlah tujuan utamanya. Sebenarnya, dia melakukannya untuk menyenangkan Nyonya Su yang sudah tua. Su Weiwei adalah orang yang sangat ambisius. Dia ingin menjadi penerus keluarga Su berikutnya, dan sekarang dia juga menjadi kandidat yang paling populer. Dia ingin menyerang saat besi masih panas dan mengambil kesempatan ini untuk membuktikan kemampuannya kepada keluarga Su. Su Weiwei memberi isyarat kepada keluarga Su dengan matanya. Semua orang mengabaikan ketiga orang itu. Biarkan mereka minggir dulu dan turun. Zhang Huafang mengangkat gelasnya dan ingin bersulang, tetapi keluarga Su hanya fokus pada makan dan mengobrol. Mereka bahkan tidak memandangnya dan langsung menganggapnya sebagai udara. Zhang Huafang tidak berdiri atau duduk, yang sangat memalukan. Sunan juga merasa sangat tertekan dan tidak tahu harus berbuat apa. Menantu perempuan, ikan ini enak. Aku akan mengambilkannya untukmu. Yang Xuan tampak tenang. Saat berbicara, dia mengulurkan sumpitnya untuk memegang sepiring ikan bas kukus di depannya. Melihat Yang Xuan pergi menangkap ikan, Su Weiwei dengan cepat membalikkan meja untuk mempermalukan Yang Xuan. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Sumpit Yang Xuan tampaknya dengan lembut berada di atas piring, tetapi meja tidak dapat berputar, seolah-olah ditekan oleh ribuan pon. Su Weiwei mengira meja itu rusak dan menguatkan tangannya. Yang Xuan mengambil sepotong ikan dan tiba-tiba melepaskan sumpitnya dari meja. Ledakan, Su Weiwei tiba-tiba membalikkan meja dengan keras karena dia terlalu keras. Dia langsung membalik beberapa piring dan menyiramnya kemana-mana. Oh, kenapa kamu begitu ceroboh? Yang Xuan menatap Su Weiwei dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu sangat lapar? Kamu membalik meja dengan sangat keras. Apakah kamu ingin makan ikan? Bagaimana kalau aku potong satu untukmu? Sambil berbicara, dia meletakkan ikan ke dalam mangkuk Sunan sambil tersenyum dan berkata, ini adalah bagian terbaik dari ikan. Cobalah. Kemudian dia menuangkan 2 gelas anggur merah dan berdenting-denting gelas dengan Sunan sambil tersenyum, yang tampak sangat alami. Seperti kata pepatah, jika kamu tidak merasa malu, orang lainlah yang merasa malu. Su Weiwei menyiram dirinya sendiri dan menyingkirkan ketiga orang itu. Rencananya untuk melihat mereka tertawa juga gagal, yang membuatnya gatal karena marah. Sunan, kudengar kamu mendirikan bengkel pakaian kecil. Bagaimana sekarang? Berapa penghasilanmu sebulan? Su Vivian yang berkata dengan nada aneh. Sunan berkata dengan jujur, perusahaan baru saja dimulai dan belum mulai menghasilkan keuntungan. Hehe, bengkel kecil ya bengkel kecil. Jangan bicara tentang dirimu yang tinggi. Kurasa kau sudah gila, kau bisa menghasilkan uang dengan membeli pakaian. Aku meneleponmu hari ini hanya untuk menunjukkan sesuatu padamu. Sambil berbicara, Su Weiwei mengeluarkan undangan berwarna merah terang dari tasnya. Kau tahu apa ini? Surat undangan pertemuan puncak ekonomi konsorsium Zhao. Seorang pria dengan mata tajam mengenali apa itu sekilas. Apa? Ini surat undangan untuk pertemuan puncak ekonomi konsorsium Zhao. Nyonya Su sangat terkejut hingga ia membuka mulutnya. Kecil, kamu sangat cakap, bahkan bisa mendapatkan undangan ke pertemuan puncak. Sepertinya keluarga Su kita benar-benar naga. Kakak Wei memang hebat. Keluarga Su kita harus mengandalkan Kakak Wei di masa depan. Ini adalah surat undangan untuk pertemuan ekonomi konsorsium Zhao. Siapapun yang bisa menghadiri pertemuan itu bukanlah bos yang terkenal. Sepertinya keluarga Su akan segera bangkit. Ini juga dibuat oleh cucu menantu kita. Wanita tua itu tidak bisa menutup mulutnya sambil tersenyum. Tanpa malu-malu, dia telah memanggil pacar Su Weiwei sebagai menantu Sun. Baiklah, aku secara khusus meminta Ah Jie kita untuk membantu. Su Weiwei berkata dengan bangga, Ah Jie adalah orang kepercayaan manajer umum Zhao Kangming.
Tidak masalah untuk mendapatkan undangan, dan undangan ini masih berupa kartu emas. Apa arti kartu emas? Seseorang bertanya. Su Weiwei menjelaskan, kartu undangan untuk pertemuan ekonomi ini dibagi menjadi beberapa tingkatan, kartu biasa, kartu perak, dan kartu emas. Aku pergi dulu. Kartu emas sangat canggih. Weiwei, pacarmu sangat cakap. Kerumunan bertepuk tangan. Sunan, apakah kamu tahu apa arti undangan ini? Su Weiwei mengarahkan ujung tombaknya ke Sunan lagi. Dia selalu memusuhi Sunan dan telah membalas dendam dengan Sunan sejak kecil. Sebenarnya, Sunan tidak menyinggung perasaannya, tetapi Su Weiwei sangat cemburu. Ketika mereka berusia 15 atau 16 tahun, seorang lelaki tua pernah bercanda. Saat itu, di sebuah acara, tetua melihat Su Weiwei yang anggun, membanggakan bahwa gadis itu pasti wajah keluarga Su, dan meminta Su Weiwei untuk menjadi juru bicara acara tersebut. Tetapi fotonya belum dipasang. Sunan baru saja datang. Ketika tuan tua itu melihat Sunan, matanya langsung membelalak. Dia dengan cepat mengubah mulutnya untuk mengatakan bahwa itu adalah peri yang datang ke bumi, dan dengan cepat mengubah juru bicara kegiatan itu menjadi Sunan. Masalah ini membuat Su Weiwei kesal. Sejak saat itu, dia telah menekan Sunan dengan berbagai cara. Baru setelah dia pergi ke luar negeri untuk belajar, dia berhenti sementara dalam beberapa tahun terakhir. Tanpa diduga, beberapa tahun kemudian, dia masih ingat hal aslinya. Dengan kartu undangan ini, kamu bisa menghadiri pertemuan ekonomi yang diselenggarakan oleh konsorsium Zhao di sore hari. Kamu juga seorang pengusaha. Kamu tahu pentingnya menghadiri pertemuan ini. Apakah kamu ingin pergi? Jika kamu ingin pergi, datanglah dan tawarkan aku secangkir teh dengan kedua tangan. Aku juga bisa mempertimbangkan untuk mengajakmu. Ini sebenarnya sangat kejam. Meskipun tampaknya itu hanya teh, itu adalah etiket generasi muda kepada yang lebih tua. Su Weiwei mengatakan ini untuk mempermalukan Sunan. Dan dia percaya bahwa Sunan tidak dapat menahan godaan kartu undangan ini. Yang Xuan sangat terkejut melihat Sunan dan Zhang Huafang. Kenapa kalian tiba-tiba datang? Ada apa? Yang Xuan bertanya-tanya. Itu bukan karena kalian pecundang. Zhang Huafang memarahi, jika kalian memiliki kemampuan, aku tidak akan terbang tanpa makanan. Kalian pecundang, dengarkan aku dengan jelas. Saat kalian makan dengan Nyonya Su tua, kalian dapat melakukan apapun yang mereka katakan. Bahkan jika mereka berlutut dan membiarkan kalian menjilati lantai, kalian harus melakukannya. Jika kalian menyinggung mereka, aku punya buah yang enak untuk dimakan. Setelah itu, telepon Zhang Huafang berdering dan bergegas ke satu sisi untuk menjawab telepon. Yang Xuan bingung. Nyonya Su yang mana? Sunan menghela nafas, siapa lagi, wanita tua dari keluarga Su. Yang Xuan semakin bingung. Bukankah dia dan keluarga Su telah dilarang oleh Jiang Wenian? Mengapa dia tidak pulang ke rumah untuk bertani dan lari ke ibu kota provinsi? Sunan juga tampak sedikit bingung, entahlah. Kudengar mereka bertemu dengan seorang bangsawan untuk membantu. Mereka tidak hanya mencabut larangan, tetapi juga memberi mereka 2 proyek. Mereka berbaur lebih baik dari sebelumnya di Nanjiang. Kami tidak mengetahuinya sampai tadi malam. Mereka menelepon dan mengajak kami makan malam hari ini. Mereka tidak tahu apa tujuannya. Yang Xuan berkata, apalagi yang bisa kamu lakukan untuk memamerkan kekayaanmu dengan cara yang berbeda. Sekarang kamu sudah campur aduk. Jika kamu dipanggil ke sini, kamu akan malu lagi. Kamu harus memikirkan ini. Bagaimana kamu bisa mengurus mereka? Lagi pula, mereka telah memutuskan hubungan mereka. Mata Sunan memancarkan sedikit rasa sakit, aku tidak bisa menebak tujuan mereka. Aku tidak ingin menjawab, tetapi aku harus datang untuk ibuku. Untuk ibumu. Yang Xuan tidak begitu mengerti. Sunan menghela napas, ibuku masih berutang 30 juta utang judi. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk melihat apakah dia bisa membiarkan nenek membayar utangnya. Ibumu menginginkan terlalu banyak. Yang Xuan berkata dalam hati, bahkan sebelumnya, sangat mustahil bagi wanita tua itu untuk mengambil 30 juta untuk membantu melunasi utang. Terlebih lagi, sekarang setelah kamu benar-benar memutuskan hubungan, dan masih sangat kaku, bahkan lebih mustahil bagi orang lain untuk meminjam uang. Wajah Sunan penuh dengan ketidakberdayaan, aku tahu, tetapi ibuku harus mengatakan bahwa dia ingin mencoba. Selama ini, dia menjadi gila karena utang judi sebesar 30 juta.
Yang Xuan berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu tentang utang judi. Baru saja hendak memberitahu Sunan bahwa utang judi telah lama dilunasi, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Zhang Huafang datang, menunjuk hidung Yang Xuan dan memarahi, aku marah saat melihatmu pecundang. Aku tidak tahu harus berbuat apa di kehidupanku sebelumnya. Aku menyebarkan pecundang sepertimu. Kemudian dia memarahi Sunan dengan marah, dan kamu, jangan taruh begitu banyak anak orang kaya. Kamu harus menemukan pecundang seperti itu. Seseorang baru saja meneleponku. Apakah kamu tahu bagaimana keluarga Su bangkit lagi? Ingat Su Weiwei? Tidak, sepupumu. Sunan bingung. Dia tidak tahu mengapa Zhang Huafang tiba-tiba kehilangan kesabarannya. Dia seperti anjing gila, menangkap siapa dan menggigit siapa. Ingat, bukankah dia selalu ke luar negeri? Mengapa dia tiba-tiba membicarakannya? Sunan bertanya-tanya mengapa Zhang Huafang tiba-tiba menyebut Su Weiwei. Su Weiwei adalah sepupu Sunan. Dia telah belajar di luar negeri selama beberapa tahun. Tetapi untuk sepupu ini, Sunan tidak pernah memiliki kesan yang baik. Dia sombong, berbicara sangat buruk, dan memiliki banyak pikiran kecil. Zhang Huafang melotot, dia kembali ke rumah bulan lalu. Begitu dia kembali, dia menemukan menantu kura-kura emas. Apakah kamu tahu dari mana menantu kura-kura emas itu berasal? Dia dari konsorsium Zhao di ibu kota provinsi. Meskipun dia hanya seorang pengemudi, apakah kamu tahu untuk siapa dia mengemudi? Zhao Kangming, direktur grup Zhao, pikirkanlah. Apa konsep mengemudikan orang sebesar itu? Itu setara dengan orang kepercayaan Zhao Kangming. Orang-orang langsung meminta bantuan Zhao Kangming dan memintanya untuk membantu keluarga Su mencabut larangan. Zhao Kangming, singkatnya, tidak hanya mencabut larangan keluarga Su, tetapi juga memberi keluarga Su 2 proyek yang bagus. Sekarang keluarga Su jauh lebih baik daripada saat mereka berada di Nanjiang, dan ini hanya kata-kata Zhao Kangming. Lihatlah Su Weiwei orang lain. Menantu kura-kura emas macam apa yang kamu cari, dan kamu, pecundang. Jika kamu dapat menemukan menantu kura-kura emas, itu hanya 30 juta untukku. Itu bukan sepatah atau 2 patah kata. Setelah mendengar ini, Yang Xuan menyadari bagaimana keluarga Su bangkit. Dengan santai berkata, sepertinya keluarga Zhao adalah seekor sapi. Seorang budak yang mengemudi memiliki beban yang sangat besar. Apa itu budak? Begitu Zhang Huafang mendengar ini, dia meniup rambutnya lagi. Apa kau tidak mendengar apa yang baru saja kukatakan? Mereka menyetir untuk Zhao Kangming. Siapa yang tidak bisa menghormati presiden perusahaan-perusahaan di ibu kota provinsi itu? Yang Xuan tidak melanjutkan bicaranya. Dia pikir itu tidak masuk akal. Itu hanya seorang sopir. Kedengarannya seperti sesuatu. Tetapi pada saat yang sama, dia juga menyerah dan memberitahu Zhang Huafang bahwa orang-orang seperti Zhang Huafang harus membuatnya menderita selama beberapa hari lagi. Sebuah restoran kelas atas di kota. Yang Xuan dan Sunan dengan enggan diseret ke atas oleh Zhang Huafang. Di ruang pribadi, sekelompok kerabat keluarga Su hampir tiba. Mengenakan kostum tang berwarna ungu, wanita tua Su duduk di depan tamu kehormatan, dikelilingi oleh sekelompok keturunan keluarga Su. Di samping Nyonya Su, ada seorang wanita muda yang berpakaian modis dan terlihat sangat cantik. Yang Xuan telah melihat semua orang di ruang pribadi, tetapi dia belum pernah melihat wanita muda di sebelah Nyonya Su. Dia pasti Su Weiwei yang disebutkan Zhang Huafang tadi. Sunan berjalan ke ruang pribadi, dan mata semua orang tertuju pada beberapa orang. Namun sesaat kemudian, mereka mengalihkan pandangan, mengobrol dan tertawa, dan langsung menganggap ketiga orang itu sebagai udara. Jelas, mereka sengaja mempermalukan ketiganya. Zhang Huafang tersenyum pada Nyonya Su dan berkata, "Bu, ini dia." Kemudian dia mendorong Sunan ke depan, segera panggil nenek. Nenek, Sunan tampak sedikit malu, tetapi dia masih menggertakkan giginya dan berteriak. Haha, pada saat ini, Su Weiwei, yang duduk di sebelah wanita tua itu, tiba-tiba mencibir, berteriak itu baik, tetapi aku terlalu mengagumi wajah beberapa orang. Bukankah mereka semua telah memutuskan hubungan mereka? Mengapa mereka begitu baik? Seseorang di dekatnya langsung berkata, orang-orang ini berkulit tebal. Kalau aku jadi mereka, aku tidak akan memiliki wajah seperti ini hari ini. Tidak seperti sebagian orang, kulit mereka lebih tebal dari tembok kota. Sekelompok orang mencibir. Zhang Huafang memiliki sesuatu untuk ditanyakan, jadi dia hanya bisa memasang senyum yang sangat cerah di wajahnya.
Tidak peduli bagaimana orang lain mengejeknya, dia juga tetap tersenyum. Tetapi Sunan tidak memiliki keberanian untuk berdiri di tengah dan dikepung oleh orang-orang. Dia merasa sangat terhina dan berharap dia bisa menemukan celah untuk menggali. Aku tidak berpikir kita berkulit tebal. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Yang Xuan memasukkan tangannya ke dalam saku celananya dan melihat sekeliling orang-orang. Dia berkata dengan lemah, bukankah kalian telah memutuskan hubungan? Dia juga berinisiatif untuk menelepon kami dan meminta kami untuk datang. Aku tidak tahu siapa yang berkulit tebal itu. Selama Anda seorang pengusaha, Anda pasti tahu apa arti undangan ke konsorsium Zhao. Mereka yang dapat diundang ke pertemuan itu semuanya adalah orang-orang besar dengan pernyataan yang menonjol. Dengan kata lain, jika sebuah pertemuan dihadiri dan salah satu kontaknya disita, perusahaan mereka mungkin dapat melompat maju ke beberapa tingkatan. Selain itu, konsorsium Zhao memiliki aturan tidak tertulis bahwa semua individu dan perusahaan yang berpartisipasi dalam pertemuan ekonomi mereka dapat memperoleh lebih banyak atau lebih sedikit pembiayaan di tangan mereka di masa mendatang. Setelah Anda memperoleh pembiayaan dari konsorsium Zhao, Anda akan menjadi mitra konsorsium Zhao. Makna yang terkandung di sini juga dapat dipikirkan dengan jari-jari kaki Anda. Oleh karena itu, surat undangan ke pertemuan ekonomi konsorsium Zhao benar-benar fatal bagi para pengusaha. Berikan aku tes segera, mata Zhang Huafang berbinar begitu mendengarnya. Meskipun dia bukan seorang pengusaha, dia juga tahu kelebihan dan kekurangan di sini. Semua orang memandang Sunan dengan tatapan yang sangat jenaka dan berharap dia akan menawarkan teh kepada Su Weiwei selanjutnya. Namun, ekspresi Sunan secara mengejutkan tenang. Setelah menatap undangan itu selama beberapa detik, dia berkata dengan tenang, sebagai seorang pengusaha, saya benar-benar ingin menghadiri pertemuan puncak ini. Hanya saja Anda harus selalu memiliki batasan. Menyajikan teh dengan kedua tangan adalah etiket generasi muda kepada generasi tua. Anda dan saya adalah satu generasi dan masih sepupu saya. Bagaimana saya bisa memberi Anda hadiah sebesar itu? Membuat perusahaan lebih besar dan menghasilkan lebih banyak uang adalah yang sebenarnya saya inginkan, tetapi saya memiliki batasan. Nada bicaranya tenang, tetapi ada ketegasan. Yang Xuan di sebelahnya mengacungkan jempol kepada Sunan. Yang Xuanzi sangat menyukai Sunan. Bukan hanya karena penampilan Sunan. Jika hanya karena penampilan, ada banyak wanita cantik di sekitar Yang Xuan. Dia menyukai kepribadian Sunan yang unik, baik hati, tetapi dengan ketajaman dan batasan. Tidak peduli apapun, dia memiliki prinsipnya sendiri. Gadis mati, apa yang kamu kentut di sini? Zhang Huafang berkedip dan berkata dengan marah, generasi apa kamu masih dalam kesempatan yang begitu bagus? Kamu harus segera meminta maaf. Sambil berbicara, dia tanpa malu-malu menyerbu Su Weiwei dan berkata sambil tersenyum, sedikit, kamu juga tahu bahwa sepupumu memiliki temperamen ini sejak kecil. Dia berpikiran tunggal dan tidak tercerahkan. Mengapa kamu tidak mengajak Nanan ke puncak gunung sore ini? Kalian semua bersaudara. Apa yang kamu lakukan? Antusiasme Zhang Huafang digantikan oleh tatapan dingin Su Weiwei. Berikan aku tes saja. Sunan juga orang yang merintis perusahaan, dan kau, kudengar kau dipecat dari unitmu karena masalah gaya. Sekarang kau bahkan kehilangan pekerjaanmu. Kau sekarang pengembara yang tidak berguna dan tidak punya pekerjaan. Dengan statusmu yang rendah, kau juga memberiku teh. Zhang Huafang dimarahi berdarah oleh generasi mudanya sambil menunjuk hidungnya. Wajahnya memerah. Ia berharap bisa menemukan celah untuk dibor. Ia hampir marah dalam hatinya, tetapi ia tidak berani menyerang. Kakak Wei, jangan bicara omong kosong dengan orang-orang sekelas ini. Seorang keluarga Su mengejek, sampah di masyarakat bawah seperti mereka berhati kaca. Mereka pantas hidup miskin sepanjang hidup mereka. Ya, ini kesempatan yang bagus. Jika itu aku, apalagi minum teh dengan kedua tangan, aku ingin berlutut dan bersujud. Aduh, menyedihkan, martabat orang miskin rendah. Semua orang mulai menyalahkan Sunan. Sunan merasa sangat dirugikan dan menggigit bibirnya tanpa bisa diserang. Jika bukan karena Zhang Huafang, ia pasti sudah berbalik dan pergi. Hehe, bukankah ini hanya kartu emas? Menantu perempuanku tidak mau duduk di posisi itu untuk undangan semacam ini. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping. Semua mata tertuju pada Yang Xuan. Hanya kartu emas. Seseorang berkata dengan nada mengejek, dasar orang desa,
kau lupa minum obat saat keluar hari ini. Kau tahu kartu apa ini? Tidak, ini adalah kartu undangan tingkat tertinggi untuk pertemuan puncak ekonomi. Kau benar-benar tidak sakit punggung saat berdiri dan berbicara. Yang Xuan bercanda, apakah ini benar-benar kartu undangan tingkat tertinggi? Kudengar kartu undangan untuk pertemuan puncak ekonomi konsorsium Zhao, selain kartu biasa, kartu perak, dan kartu emas, juga ada kartu emas platinum, kartu berlian, dan seterusnya, ada kartu undangan tertinggi. Ah, kartu emas bukan tingkat tertinggi. Sekelompok orang di keluarga Su menatap Su Weiwei dengan curiga. Su Weiwei tersipu dan berkata dengan marah kepada Yang Xuan, dasar orang desa tahu banyak, tapi kenapa? Hanya ada beberapa kartu platinum dan kartu berlian. Mereka yang bisa mendapatkan kartu undangan ini adalah orang-orang besar yang terkenal. Sedangkan untuk kartu undangan tertinggi, seluruh pertemuan puncak itu unik. Hanya ada satu, identitas orang yang memenuhi syarat untuk menerima kartu tertinggi bahkan lebih mulia. Kebanyakan orang masih kartu biasa dan kartu perak. Kartu emas sudah ada di barisan depan. Kamu orang desa tahu kentut. Keluarga Su dengan cepat setuju, yaitu, orang desa seperti ini hanya bisa berbicara dan menembak. Kentut tidak, dan mereka tidak suka ini dan itu, mereka tidak pantas menjilati sepatu mereka di pintu. Kemudian orang-orang mulai berbicara tentang kartu undangan tertinggi. Saya pernah mendengar tentang kartu undangan tertinggi. KTT ekonomi tahunan dibatasi hanya satu, dan tidak dapat diterbitkan setiap tahun. Pada KTT sebelumnya selama 3 tahun berturut-turut, kartu undangan tertinggi kosong karena tidak ada yang dapat memenuhi kualifikasi ini. Mikro, apakah Anda mengirimkan kartu undangan tertinggi tahun ini? Su Weiwei berkata, saya mendengar Aji mengatakan itu telah dikirim. Seharusnya kosong tahun ini, tetapi tadi malam, Nona Zhao tiba-tiba menugaskan Zhao Kangming untuk mengirimkan kartu undangan tertinggi secara langsung. Apa? Zhao Kangming mengirim kartu itu sendiri. Itu bukan mimpi. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar ini. Zhao Kangming adalah salah satu dari 5 direktur Dewan Direksi Konsorsium Zhao dan memainkan peran penting dalam kelompok Zhao. Biarkan dia mengirimkan kartu itu secara langsung, yang cukup untuk menunjukkan identitas pihak lain, yang tidak terbayangkan. Siapa itu? Sapi seperti itu. Kerumunan bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Weiwei berkata dengan serius, ini adalah rahasia utama. Identitas pemilik kartu undangan tertinggi sangat dirahasiakan. Bahkan Ah-je tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Hebat sekali. Aku benar-benar ingin tahu siapa orang besar itu. Semua orang tercengang. Setelah mengobrol sebentar, topik pembicaraan kembali tertuju pada Yang Xuan. Su Weiwei menatap Yang Xuan dan berkata dengan nada sinis, bukankah kamu tahu banyak? Katakan padaku, siapa pemegang kartu undangan tertinggi kali ini? Para kerabat keluarga Su langsung setuju dan mengejek, ya, kamu cukup tahu. Datang dan beritahu semua orang siapa pemilik kartu undangan tertinggi kali ini. Kami juga ingin tahu. Yang Xuan makan dan minum secukupnya, menyeka mulutnya dengan tisu dan berkata dengan santai, tentu saja aku tahu. Semua orang tercengang dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Oh, tahukah kamu, katakan padaku. Wah, sopir taksi kita benar-benar berpengetahuan luas. Dia bahkan tahu identitas pemegang kartu undangan tertinggi. Katakan pada semua orang, haha. Sunan tidak menyangka Yang Xuan akan berkata demikian. Dia sedikit terkejut. Dia dengan cepat menarik lengan Yang Xuan, jangan bicara. Yang Xuan berkata dengan tenang, aku tidak berbicara sembarangan. Aku benar-benar tahu identitas pemegang kartu undangan tertinggi. Melihat ekspresi serius Yang Xuan, semua orang tertawa lebih bebas. Ayo, katakan padaku. Selanjutnya, apakah kamu ingin mengatakan bahwa kamu tidak hanya tahu identitas pemegang kartu undangan tertinggi, tetapi juga mengenal orang lain? Su Weiwei mencibir sambil tersenyum. Yang Xuan mengangguk dan berkata, kamu benar. Aku tidak hanya mengenalnya, tetapi juga mengenalnya dengan sangat baik. Yang Xuan benar-benar tidak berbohong. Aku khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengenal dirinya sendiri lebih baik daripada dirinya sendiri. Hahaha, aku tidak tahan. Kulit sapi ini berhembus mengguncang bumi. Tidak ada kontes membanggakan. Siapa yang akan memberi nama pada sopir taksi kita dan memenangkan kejuaraan? Yang Xuan, Sunan juga sedikit marah. Dia tidak pernah tidak suka bahwa Yang Xuan hanyalah seorang sopir taksi, tetapi dia tidak suka orang lain menyombongkan diri. Diam,
Nyonya Su menjepit tongkatnya dengan keras di tanah, dan semua orang berhenti. Bu, jangan marah. Aku akan memberimu pelajaran yang bagus nanti. Zhang Huafang meminta maaf dengan cepat. Dia juga mengambil kesempatan. Dia berharap wanita tua itu bisa melupakan keluhan masa lalunya dan membiarkan mereka kembali ke rumah Su dan membantunya membayar utang judi sebesar 30 juta. Jangan panggil aku ibu, Zhang Huafang. Kamu tidak ada hubungannya denganku sekarang. Wanita tua itu tidak menerima ucapan Zhang Huafang, tetapi berkata dengan dingin, aku tahu tujuan kedatanganmu hari ini. Apakah kamu tidak ingin aku membantumu membayar utang judi sebesar 30 juta? Sudah kubilang, jangan katakan sekarang, bahkan sebelumnya. Alasan mengapa aku memanggil keluargamu ke sini hari ini adalah untuk menunjukkan kepadamu betapa bodohnya keputusan awalmu. Keluarga Su kami berkembang lebih baik dari sebelumnya. Kami hanya ingin kamu melihat dirimu sendiri dengan jelas. Kamu hanyalah beberapa anjing yang tersesat. Aku ingin memberimu pelajaran yang bagus hari ini, tetapi sebelumnya, aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Sekarang keluarlah dari sini segera. Seperti yang aku katakan sebelumnya, kamu telah dikeluarkan dari keluarga Su. Kamu tidak akan pernah kembali dalam hidupmu. Keluar. Zhang Huafang begitu cemas hingga dia hampir menangis. Harapannya gagal, dan dia sudah kehabisan tenaga. Kami tidak akan menyerah, kami akan pergi saja. Sunan tiba-tiba berdiri, menatap keluarga Su dan berkata dengan tenang, aku tidak tahu apa maksudmu memanggil kami kali ini. Sekarang setelah kita memutuskan hubungan, kita adalah orang asing dan tidak berkomunikasi satu sama lain. Apakah kamu pergi ke jalan untuk mengemis atau orang terkaya di dunia tidak ada hubungannya denganku? Karena itu, tolong jangan membuat perilaku kekanak-kanakan seperti itu di masa depan. Semakin banyak kekurangan seseorang, semakin dia pamer. Melakukan hal itu hanya akan menunjukkan bahwa kamu bersalah. Ayo pergi. Kata-kata ini bergema dan nyaring. Ledakan. Wanita tua itu sangat marah sehingga dia menamparkan meja. Sunan, hentikan untukku. Apakah kamu ingin memberontak? Hentikan dia. Beberapa kerabat keluarga Su segera maju dan ingin menangkap Sunan. Papa, Yang Xuan mengangkat tangannya dan menamparkan orang-orang di tanah. Seseorang bergerak dan coba. Yang Xuan menatap wanita tua itu dan berkata dengan suara keras, pemberontakan. Kamu sangat terbelakang. Kamu apa? Kamu masih memberontak. Orang tua, berani memaksa lagi. Hati-hati aku memukulmu bersama-sama. Menantu perempuan, ayo pergi. Ketiganya berjalan keluar pintu. Zhang Huafang tidak menyalahkan Yang Xuan kali ini, tetapi juga memujinya beberapa patah kata, akhirnya kamu sedikit berguna. Kamu harus melawan benda tua itu sekarang. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, menantu perempuanku harus tangguh. Kamu tidak bisa bersikap sopan saat berbicara dengan benda seperti itu. Ekspresi Sunan sedikit kesepian dan tidak mengatakan apapun. Apakah kamu benar-benar ingin menghadiri pertemuan ekonomi sore ini? Yang Xuan melihat apa yang ada di pikiran pihak lain. Sunan menghela nafas, tidak benar untuk mengatakan kamu tidak ingin berpartisipasi. Perusahaan baru saja dimulai, dan sudah waktunya untuk membutuhkan kontak dan sumber daya. Baiklah, jangan pergi hari ini. Aku akan membawamu ke suatu tempat sore ini. Yang Xuan tersenyum. Kemana kamu ingin membawaku? Sunan bertanya-tanya, perusahaanku sibuk. Aku harus kembali nanti. Tidak apa-apa untuk menunda untuk waktu yang lama. Aku akan kembali besok. Yang Xuan bersikeras agar Sunan tetap tinggal, jadi Sunan harus berkompromi. Zhang Huafang pergi ke bandara untuk kembali ke Nanjiang sendirian karena takut tinggal di ibu kota provinsi dan bertemu dengan para kreditor. Kamar pribadi di restoran. Keluarga Su akan meledak. Anjing, beraninya memukul orang. Orang barbar adalah orang barbar. Itu penuh kebencian. Kita tidak bisa melupakannya begitu saja. Ini, kamu perhatikan, bagaimana caranya. Sekelompok orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Su Weiwei memancarkan sentuhan kejam di matanya dan berkata dengan lemah, aku akan menelepon Ajie. Saat panggilan telepon keluar, Su Weiwei bersenandung dingin. Ajie berkata, kenalkan aku beberapa teman di jalan dan beri kami bau mulut ini. Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya berkumis masuk ke ruang pribadi. Anda adalah tuan ke-8. Saya pacar Aji. Su Weiwei segera bangkit untuk menyapa, dan bahkan wanita tua itu pun segera bangkit dan memberi jalan kepada tamu kehormatan. Tuan ke-8 duduk dengan tenang di hadapan tamu kehormatan dan berkata dengan lemah,
saya memiliki persahabatan dengan Aji. Dia menyapa saya, apa yang ingin Anda lakukan? Su Weiwei segera berkata dengan jahat. Seseorang baru saja menamparkan kita. Saya ingin meminta Tuan Kedelapan untuk membantu kita melampiaskan amarah dan melumpuhkan orang-orang itu. Tuan Kedelapan tertegun, mengangkat matanya dan menatap Su Weiwei dengan dingin. Mereka baru saja menamparkan wajahmu. Anda akan membuat orang cacat. Apakah itu keterlaluan? Sama sekali tidak. Su Weiwei buru-buru berkata, Tuan Kedelapan, Anda tidak tahu. Orang-orang itu adalah Dalit. Mereka sama sekali tidak memiliki latar belakang. Tidak ada gunanya membunuh orang-orang seperti itu. Wanita tua itu menambahkan, kita tidak bisa membiarkan Tuan Kedelapan datang dengan sia-sia. Kita semua tahu aturannya. Uang mudah dibicarakan. Ledakan. Namun tanpa diduga, begitu dia selesai berbicara, Tuan Kedelapan tiba-tiba menamparnya di atas meja. Jika kamu bersikap seperti ini lagi, aku akan pergi sekarang. Su Weiwei buru-buru berkata, Tuan Kedelapan, hentikan amarahmu. Apa yang terjadi? Tuan Kedelapan berkata dengan dingin, kali ini aku datang ke sini karena aku punya persahabatan dengan Ajie. Kalau tidak, menurut Jianghu ibu kota provinsi saat ini, tidak ada yang berani mengambil pekerjaan itu kecuali aku. Su Weiwei bertanya-tanya, ada apa dengan Jianghu di ibu kota provinsi? Apakah ada sesuatu yang besar terjadi?